Profesor menemukan makhluk tak dikenal di tempat rahasia. Begitu dimasukkan ke botol air. Detik berikutnya dia terkejut. Cacing aneh yang tadinya mati, secara ajaib hidup kembali. Saat semua orang penasaran, cacing di dalam botol tiba-tiba melompat keluar dan langsung menggigit leher salah satu murid. Murid itu segera menyingkirkan cacing tersebut. Namun dia merasa ada sesuatu yang merayap ke dalam kulitnya. Profesor yang tidak menyadari hal aneh itu, segera menenangkan muridnya agar tidak panik. Katanya itu hanya luka kecil. Setelah diolesi obat, segera sembuh. Namun hanya bocah itu yang tahu betapa mengerikannya cacing itu. Dia meminta murid itu segera diisolasi. Kalau tidak, semua orang akan mati. Karena jika digigit, inangnya akan terinfeksi dan bermutasi menjadi monster, serta bisa menularkan pada orang lain. Profesor yang ahli biologi langsung membantah, mengatakan bocah itu berbohong, karena mutasi membutuhkan rekombinasi DNA. Gigitan fisik semacam ini tidak mungkin membuat tubuh manusia bermutasi. Namun yang dikatakan bocah itu semuanya pengalaman nyata. 3 hari sebelumnya, dia bersama tim riset masuk ke dalam tempat rahasia. Secara tidak sengaja bertemu dengan cacing aneh yang belum pernah tercatat. Setelah dianalisis, mereka terkejut menemukan makhluk itu mengandung protein antibodi tersembunyi yang banyak, dapat menghambat sel kanker dengan sangat kuat. Awalnya mereka pikir ini penemuan akan menjadi kemajuan ilmu pengetahuan. Namun ternyata itu adalah awal mimpi buruk. Para peneliti yang mencoba menangkapnya tergigit. Mereka langsung merasakan sesuatu masuk ke dalam tubuh dari telapak tangan. Bukan hanya dia. Bahkan semua anggota tim juga tergigit satu persatu. Dalam sekejap, semua yang tergigit berubah menjadi monster besar yang menjijikan. Untuk mencegah mereka keluar dan menimbulkan bencana bagi manusia, pria itu memilih mengorbankan dirinya bersama mereka. Namun ketika dia membuka mata lagi, dia menemukan dirinya terlahir kembali menjadi seorang anak. Dan datang ke dekat tempat rahasia bersama kakaknya untuk ikut perkemahan musim panas. Sehingga muncul adegan di awal. Profesor kehilangan kesabaran. Tidak ingin mendengar penjelasan bocah itu lebih lama. Dia hanya ingin segera membawa cacing itu ke laboratorium kota untuk diteliti. Bocah itu masih ingin menghentikan profesor. Namun jelas tidak ada yang akan percaya pada anak kecil. Pasangan profesor sudah mulai membayangkan penghargaan yang akan mereka dapatkan dari penemuan ini. Namun mereka tidak tahu, tindakan mereka akan membuat seluruh kota menjadi neraka. Begitu semua orang menoleh, murid yang tergigit langsung bermutasi. Ujung-ujung tentakel menjijikan muncul dari tubuhnya. Bocah itu berteriak agar hati-hati. Namun saat semua orang menoleh, tidak terlihat ada yang aneh. Ternyata monster itu sudah belajar menyamar, membuat kesan mereka terhadap bocah itu semakin buruk. Hanya kakaknya yang tetap memahami bocah itu, mengira dia berbicara omong kosong karena kepalanya terbentur. Bocah itu akhirnya menceritakan seluruh pengalamannya kepada kakaknya. Yang terpenting sekarang adalah mengisolasi murid yang tergigit. Kalau tidak hanya orang di perkemahan akan berbahaya. Jika dia kembali ke kota yang padat, seluruh umat manusia bisa dalam masalah. Dalam pandangan kakaknya, adiknya bukanlah anak yang suka berbohong. Akhirnya dia memilih percaya sekali pada adiknya. Segera kakak dan adik itu pergi tengah malam ke tempat tinggal sementara murid itu. Saat itu cacing sudah sepenuhnya menguasai tubuh murid. Kesadaran murid perlahan hilang. Pacarnya yang tidak tahu menebak, mengira pacarnya hanya sembunyi di toilet untuk istirahat. Namun di balik pintu, mimpi buruk yang menantinya baru akan dimulai.